kita adalah kemudian ketika keluar dari panggung itu mereka punya kemampuan cukup, punya skill yang cukup, attitude yang cukup, mindset yang baik dan lain sebagainya. Karena ngeten niku nggih 2 jam 3 jam niku niku presentasi balsem. Jadi manggil balsem untuk saya kata-kata nggak kepanasan maksud lo. Jadi kita akan banyak bisa diskusi banyak hal bagaimana kemudian membangun kolaborasi, membangun sinergi dan lain sebagainya. Artinya kita akan tetap terhubung dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi memang benar. Jadi 6 tahun pertama itu karena dipandu oleh satu visi tadi. Jadi mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan bertanggung jawab itu menjadi prasyarat. Jadi pemerintah desa itu hanya bisa memandirikan yang masyarakat pemerintah diri ya beres. Jadi kita itu bisa melakukan apapun, bisa menjalankan memanfaatkan semua peluang-peluang yang ada ketika kita juga sendiri beres sendiri. Sehingga 6 tahun itu kita fokuskan untuk noto pemerintah. Nah, ada beberapa ukuran-ukuran yang kemudian kita bisa gunakan sebagai acuan, misalnya akuntabilitas. Jadi disebut sebagai tata kelola pemerintahan desa yang baik ya ketika pemerintahnya akuntabel, ketika dia transparan, ketika dia partisipatif, kan kira-kira begitu. Nah, untuk membangun akuntabilitas itu segala tindakan kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Untuk kemudian bisa bertanggungjawabkan dengan membutuhkan satu langkah sederhana yang disebut sebagai sistem arsip desa. Jadi dengan membangun sistem arsip, dokumentasi itulah yang kemudian akan menyelamatkan Pulau Panjenengan. Jadi sistem arsip dokumentasi itu yang pada akhirnya akan menyelamatkan langkah-langkah Bapak Ibu sekalian. Jadi dokumen arsip itu harus diupaini. Dan itu kita lakukan sejak tahun 2013. Jadi kita itu membangun sistem arsip desa. Untuk membangun sistem arsip desa, ya, kita minta bantuan fasilitasi dari OPD yang paling nganggur di daerah, yaitu kantor arsip daerah. Jadi itu mungkin suan dengan kantor arsip daerah, Pak, kalau tidak diajari bangun sistem arsip desa ingkang saya. Dan itu terbukti di banyak. Kita itu beberapa kali diundang ke kejaksaan, diundang ke kepolisian, di Mapolres Solo itu sampai 2 kali kita diundang. Itu terkait dengan persoalan tanah. Dia ada warga desa berselisih, gitu. Jadi dia ngurus waris dengan kemudian menghilangkan ahli waris yang lain. Kalau tidak mau kan mesti diundang kan sebagai saksi dan sebagainya. Ini benar banget. Yang kemudian menyelamatkan kita itu adalah arsip. Jadi apakah kita mensrea punya terlibat dalam persekongkolan jahat semacam itu atau tidak, itu adalah arsip dokumentasi. Nah waktu itu kejadiannya itu tahun 2013 akhir 2014 kita diundang itu baru pertengahan tahun 2021 selama pandemi kemarin. Kita itu hanya ketika kita datang gitu, kita coba runut gitu untuk mencari surat yang kita terima di tahun 2014 waktu itu tidak lebih dari 1 jam. Jadi dirunut ketemu. Nah jenengan Pak, kalau nyuwun surat yang dikirim oleh pemerintah kabupaten terkait dengan ini tahun 2016, jenengan butuh waktu berapa lama untuk bisa menemukan surat itu? Puni salah, puni hilang betul. Nah kita itu tahun 2013 untuk recalling dokumen itu hanya membutuh waktu kurang dari 1 jam dan ketemu. Surat itu ketemu masih utuh. Nah itu yang kemudian menyelamatkan kita loh. Ini loh, dengan kronologisnya bahwa memang kita tidak tahu bahwa ternyata masih ada ahli waris lain yang kemudian tidak diberikan dalam surat keterangan waris. Itu yang kemudian membebaskan kita dari sangkaan bahwa kita terlibat dalam persekongkolan jahat. Itu beberapa kali semacam. Pernah kita diundang dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, diundang sebagai saksi atas kunjungan lapangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sana. Itu diundang.
betul, nano kunjungan ya betul, itu apa-apa yang sekali lagi yang kemudian menyelamatkan kita adalah sistem, dan itu relatif sederhana. Jangan kirim surat mau kepada kepala kantor arsip daerah yang difasilitasi, mereka akan senang banget karena mereka itu nganggur. SKP dia paling nganggur itu di kantor arsip ngurusin apa? Meskipun. Jadi ini langkah sederhana untuk noto arsip aja. Satu itu. Yang kedua, jadi untuk membangun akuntabilitas ini basis dokumentasi menjadi penting. Jadi dokumentasi yang arsip, dokumentasi itu jangan disepelekan karena itu yang akan menjadi bagian dari elemen penting, aspek penting untuk membangun akuntabilitas. Yang kedua, membangun sistem data dan informasi. Sistem data dan informasi ini dalam rangka untuk pemenuhan parameter transparansi, ukuran transparansi. Ini membangun sistem data dan informasi itu menjadi salah satu hal yang penting. Sehingga yang kemudian kita lakukan, lembaga pengelola sistem informasi desa itu kita dirikan tahun 2014. Jadi pengelolaan data dan informasi ini tidak nempel dikasih ke pemerintahan, tapi dikelola oleh warga desa melalui lembaga desa. Karena di tahun 2014 itu kita menetapkan bahwa semua data yang dikelola oleh pemerintah desa itu adalah data publik, selain yang dikecualikan oleh undang-undang. Jadi apapun data informasi yang dimiliki oleh pemerintah desa itu sifatnya adalah data publik. Siapapun boleh mengakses, siapapun boleh. Nah, untuk menjalankan prinsip itu, pengelolaan data dan informasi tidak dilakukan oleh pemerintah, tetapi oleh warga desa melalui lembaga desa. Tanpa ngajen itu ngapunten. Jadi Bapak jenengan itu bisa tiba-tiba datang ke kantor desa, ketemu sama bendahara tanpa janjian, tanpa ngirim surat, tanpa macam-macam, tanya Pak, Ibu, bagaimana posisi keuangan desa kita hari ini? Berapa yang cash, berapa yang ada di bank, berapa yang itu, bendahara wajib memberikan informasi. Baik, tanpa harus kirim surat dulu. Tiba-tiba ini bendahara wajib kemudian untuk ini karena data keuangan itu menjadi bagian dari data. Tapi jenengan boten sakit tiba-tiba datang ke kantor desa tanya nomor KTP-nya Pak Kadis berapa ya? Karena itu menjadi bagian dari data kependudukan yang dikecualikan oleh undang-undang. Tiba-tiba datang ke kantor desa tanya tanah Pak Kadis di mana saja ya? Itu juga tidak. Jadi yang dikecualikan hanya ada dua, data kependudukan dan data aset warga desa. Selebihnya itu semuanya adalah merupakan data. Transparansi ini penting, ini menjadi bagian untuk mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Jadi warga desa itu purun nyumbang, purun bantu, rikala percaya. Jadi pertanyaan ini bagaimana caranya ya agar 40 orang perangkat desa yang ada di Pangmalde itu mampu mengatur yang 28.000 jiwa. Kira-kira bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar 40 orang perangkat desa itu mampu mengatur yang 28.000 jiwa, yang luwih pinter, luwih sugih, luwih akeh. Kira-kira bagaimana caranya? Jadi 28.000 jiwa ini hanya bisa diatur oleh yang 40 orang hanya ketika 40 orang itu dipercaya karo 28.000 jiwa. Selain itu tidak ada cara lain. Sehingga untuk yang harus dilakukan pertama kali adalah mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Nah, salah satu kunci untuk membangun kepercayaan adalah transparansi. Jadi yang ngurusi saat ini menjalankan APBD kita itu lebih dari 60% lembaga-lembaga desa. Jadi dari total 7,5 miliar APBD kita, 60% dikelola oleh lembaga-lembaga desa. Pemerintah desa mengelola 40%. Ini kan mereka terlibat dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan dan lain sebagainya. Ini tentunya tidak mudah kan, di awal-awal mesti ada persoalan terkait dengan administratif, caranya masyarakat saged dan melaporan saya dan lain sebagainya, itu menjadi persoalan di awal-awal. Tapi saat ini pun mengaku setahun 2 tahun ini pun
tata cara laporan sing apik, sing akuntabel ini mereka sudah paham dan sebagainya. Jadi yang pertama itu yang membangun satu sistem arsip desa untuk membangun akuntabilitas, yang kedua membangun sistem data dan informasi desa dalam rangka untuk membangun transparansi, yang ketiga mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Dengan cara ini salah satunya juga transparansi. Dan membangun partisipasi itu kan tahapan-tahapan. Yang pertama mengembalikan kepercayaan, yang kedua membuka ruang-ruang partisipasi. Ruang-ruang partisipasi dilakukan dengan cara membagi kewenangan. Dengan identifikasi mawon 120 kewenangan yang terbagi dalam 5 bidang urusan itu yang bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah desa nopo. Sing ora iso dilakukan bagi sisan teng warga desa. Nah, ketika dibagi kepada warga desa kemudian berkesempatan untuk menyumbangkan apa yang mereka miliki. Sing jenenge notaris, sarjana hukum, mediator hukum dulunya tidak pernah punya ruang. Aku hanya bisa menyumbangkan apa yang saya miliki. Tapi ketika ruang itu tidak dibuka, mereka juga kesulitan untuk kemudian menyumbangkan. Sehingga keberadaan lembaga-lembaga desa tadi itu dalam rangka untuk membuka ruang-ruang partisipasi. Sing seneng urusan bisnis nggih gabung teng, sing seneng urusan data, informasi, IT, digitalisasi dan sebagainya, mereka akan gabung di lembaga pengelola sistem informasi desa. Sing seneng kabudayaan dia akan gabung di lembaga pengelola desa budaya. Sing seneng dengan petulung gitu, mereka akan gabung di lembaga Babal CPS dan lain sebagainya. Dan itu adalah ruang-ruang partisipasi agar kemudian kepercayaan yang sudah mulai lahir itu kemudian bisa terwadahi. Nah, kita ngerti. Kira-kira itu, ya, jadi membangun akuntabilitas, membangun transparansi dan partisipasi. Tata caranya ngerti. Terima kasih. Menjawab Pak Wahyudi ini saya mau sedikit bertanya terkait dengan tadi ada semacam reformasi di pemerintahan desa. Di antaranya adalah tadi disampaikan bahwa untuk kadus saja minimal syaratnya D3. Loh, saya percaya di Pangharjo memang dari SDM-nya cukup, tapi yang saya tanyakan terkait dasar regulasinya, karena itu menjadi landasan bagi, terutama kami, kalau saya tahu kami kalau di Banjarnegara malah SMA ya, SLTA itu minimal. Apa itu cukup dikuatkan dengan peraturan desa atau bagaimana? Kemudian yang selanjutnya terkait dengan proses dari awal sampai dengan Desa Pangharjo kondisinya saat ini, apakah ada semacam stimulasi dari luar atau baik itu pemerintah atau non pemerintah sehingga bisa menspot ke arah apa yang menjadi visi misi dari Pak Kades. Dan satu lagi terkait dengan ya tadi nanti nosul aja agar ketemu. Monggo, Mas ya. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lurah yang saya hormati, saya simpel mawon nggih, kula buat usul tapi taken. Jadi sami Pak pun 2 kali tapi jenengan luar biasa, cuma malah lanjung. Lanjung secara bahasa Kaliberenya peleng-pelengan tapi kayak dibalsem nih. Pertanyaan saya seperti ini Pak, modal awalnya Pak. Nanti kan jenengan membicarakan tentang proses dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan modal awal, apa dari pihak 3
apa dari Bumdes apa dari masyarakat. Itu saja Pak, simpel dan gak langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Lurah langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan syarat diplomatik dan lain sebagainya, itu adalah kesimpulan dari proses yang kita lakukan ketika kita menyusun kajian. Jadi di tahun 2016 itu kita menyadari betul kendala utama untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa itu adalah tidak adanya alasan bagi aparatur untuk meningkatkan kinerja. Nah, aku kinerjanya apik terus untungku opo. Itu yang kesusahan itu yang alasan apa? Sehingga kemudian ini harus diberikan tambahan tunjangan kinerja. Yang berkinerja baik berhak atas pendapatan yang baik, yang berkinerja buruk nggih ngapunten. Jadi waktu itu tahun 2012 sampai tahun 2015 saya itu masuk berangkat paling pagi pulang paling sore. Salah kon. Sampai pertengahan tahun 2015 saya itu masih membersihkan kamar mandi toilet sendiri. Buka lawang dewi, nutup lawang dewi, lakon terus. Selang 2 tahun 3 tahun hanya 1-2 orang yang kemudian berubah. Riko, dia sungkan Pak Kades. Awal-awal malah dadeke apa? Taruhan. Tidaknya gitu, taruhan. Oh iya, jadi kan taruhan. Ayo taruhan Pak Kades berapa lama bertahan. Yang taruhan itu perangkat desa sendiri, kurang ajar. Itu jadi awal-awal itu dorong perubahan itu sampai tantangannya semacam ini. Karena jam 4 paling pagi pulang paling sore. Itu sampai pertengahan tahun 2015 itu setiap menjelang duhur setengah 12 itu mesti saya keluar dari ruangan bersihkan kamar mandi toilet sendirian yang di musola itu. Terus setelah itu ya perangkat desa tanpa beban, make dan lain sebagainya. Tiap hari ya itu kita lakukan. Tahun 2015 itu ada 1-2 orang yang kemudian berubah. Jadi kalau kita berbicara tentang tantangan itu ada namanya kurva waktu PS tantangan. Jadi ini kurva waktu PS tantangan. Ini tantangan, ini waktu. Awal-awal kita menjabat mesti ada tantangan. Semakin lama semakin kuat, pada titik tertentu dia akan turun. Nah, untuk memenangkan tantangan ini 100% tergantung dari karakter kepemimpinan. Seberapa kuat kita bertahan, seberapa kuat kita mampu mengelola tantangan itu. Jadi tahun 2014 saya berhenti, ini terus sampai kemudian pada tahun 2015 itu sudah ada 1 atau 2 orang perangkat desa yang berubah mangkat jam 8, pulang jam. Nah, ketika ini sudah mulai turun, ini yang harus dibangun adalah sistem pengunci agar kemudian 1-2 orang yang sudah berubah ini tidak bertanya terus bedanya apa Pak saya yang sudah berubah dengan 38 perangkat desa lain yang belum berubah. Nah, dalam rangka untuk mengunci perubahan ini kita menetapkan sistem penggajian berbasis yang berkinerja baik berhak atas pendapatan yang baik, yang berkinerja buruk nyambung. Cukup 2 orang yang berubah, 38 yang lain dipaksa berubah. Karena salah satu ukuran kinerja mereka adalah pemenuhan jam kerja. Jadi yang bekerja 140 jam. Jadi setiap akhir bulan kita ukur, kita hitung yang kurang dari 140 jam kerja potong gaji. Sehingga memaksa 38 orang lain tadi itu dipaksa berubah. Tapi sistem penggajian berbasis kinerja itu tidak kemudian hanya mendasarkan pada ukuran kinerja. Enten tahapan-tahapan ini yang seringkali itu. Jadi untuk kemudian menerapkan merit system
utawi sistem penggajian berbasis kinerja, itu ada langkah-langkahnya. Langkah pertama itu adalah analisis jabatan. Yang kedua, analisis beban kerja. Analisis beban kerja. Yang ketiga adalah pengukuran penetapan kinerja. Jadi setiap orang, setiap perangkat desa itu kinerjanya ditetapkan, ukuran-ukuran ini ditetapkan. Yang keempat itu adalah pengukuran kinerja. Yang kelima itu adalah pemberian baru tunjangan kinerja. Nah, dari hasil analisis jabatan itu untuk mengetahui sarjana kepala seksi kasih pemerintahan itu kompetensi ini yang dibutuhkan apa saja sih? Kasih pelayanan kompetensi dasarnya apa saja termasuk kepala dusun dan lain sebagainya. Itu berdasarkan analisis ini. Nah, dari analisis jabatan ini kita ketahui oh ternyata untuk menjadi seorang kepala dusun di Panggung-Harjo itu minimal diploma. Jadi hasil dari analisis jabatan ini minimal diploma 3. Kalau yang bersangkutan itu hari ini masih berada di bawah kualifikasi yang persyaratkan karena kenyataannya pada tahun 2016 rata-rata kepala dusun di Panggung-Harjo itu baru lulusan mungkin kemudian di sekolah agar kemudian bisa mencapai kualifikasi minimal. Jadi bukan kemudian menetapkan kalau sistem seleksinya ya tetap saja sama Pak. Oh, sama. Tapi kemudian ketika kemudian dia masuk sebagai kepala dusun dia langsung dia kan oh kamu itu minimal harus ini loh. Sekarang posisi itu segini. Sehingga jangan perlu sekolah. Kenapa mereka mau sekolah? Karena dalam penetapan kinerja ini, pengukuran kinerja itu kepala dusun yang lulusan SMP, SMA sama yang minimal diploma 3 atau kuliah perguruan tinggi itu gajinya beda-beda. Nah ini hanya bisa dijalankan ketika kita paham kewenangan. Tahun 2015 kita itu melakukan advokasi di pemerintah daerah. Kita sampaikan bahwa siltap tunjangan itu sepenuhnya kewenangan pemerintah desa Kabupaten Pasang Mulus. Kalau di Banjarnegara kan enggak. Iya. Gaji kades jenengan kali jenengan, walaupun kita datang pucuk gunung, kita datang ngurusi kota, kita yang ngurusi hanya 1000 kakak, satunya ngurusi 5000 kakak. Di Panggung dibantu tahun 2015 kita ini urusannya desa, kewenangannya desa, serahkan ke desa. Sehingga anggaran alokasi dana desa itu tidak kemudian dipotong siltap dan tunjangan, semuanya ditransfer dulu ke pemerintah desa yang kemudian ngatur besar kecil. Pemerintah daerah hanya kemudian mengatur gaji sekretaris desa sekurang-kurangnya 1% dari gaji kepala desa. Maksimal untuk tunjangan dan siltap 30% dari alokasi dana desa dan hanya menetapkan ukuran-ukuran umum, pedoman-pedoman. Itu karena itu kita lakukan karena ini terkait dengan kalau tahun 2015 itu pemerintah daerah tidak kemudian membuka peluang, tidak membuka menyerahkan kewenangan terkait dengan penetapan besaran siltap dan tunjangan itu ada di pemerintah desa. Skenario ini belum melaku. Karena ini terkait dengan nanti pengukuran kinerja ini salah satunya itu. Jadi perangkat desa kita itu gajinya macam-macam. Meskipun sama-sama kepala dusun. Satu dusun ini luasannya segini, jumlah penduduknya segini, beban kerjanya mesti berbeda dengan kepala dusun yang siji lulusan SMA, siji lulusan perguruan tinggi, gaji pokoknya berbeda. Sehingga ketika mereka diberikan fasilitasi, Pak, jangan kuliah boleh dibayari oleh pemerintah desa minimal diploma 3, itu mereka mau karena berharap ketika mereka lulus perguruan tinggi standar gaji ini gaji pokoknya akan berubah. Itu tunjangan macam-macam yang demo ya. Nah, untuk kemudian tahun 2016 kita menetapkan peraturan desa yang mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja. Ini menjadi satu-satunya peraturan desa
yang kita lengkapi dengan naskah akademik. Jadi karena tahun 2016 Kestune di Permendagri 113 tahun 2015 itu tidak mengenal tunjangan kinerja. Dalam APBD saya mboten enten saat Permendagri 113. Sehingga kemudian tahun 2016 kita memaksakan di dalam APBD kita ada tambahan satu nomenklatur baru namanya tunjangan kinerja, karena ini sifatnya mendiskresi, jadi melawan peraturan di atasnya, mengabaikan aturan Permendagri 113. Ini kemudian kita tetapkan melalui satu peraturan desa yang mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja, dan itu kita lengkapi dengan naskah akademis. Jadi saya melakukan analisis jabatan, analisis macam-macam, itu adalah pihak ketiga. Kita kirim minta tolong ke APMD untuk dilakukan analisis jabatan, hasil kajiannya itu yang kemudian kita jadikan dasar sebagai dasar untuk kemudian menerbitkan peraturan. Sehingga kemudian ketika evaluasi APBD di kecamatan tidak boleh Pak kayak gini, tidak ada dalam Permendagri tunjangan kinerja itu. Ini kita sampaikan tidak mau. Kita ini satu menjadi kita lengkapi dengan peraturan desa dan sebagainya. Kita diangkat di level kabupaten, dengan dihukum, dijak diskusi dan lain sebagainya, termasuk ada inspektorat dan lain sebagainya. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kebijakan ini itu berangkat dari sebuah kajian akademis yang kuat. Kalau misalnya kabupaten mau membatalkan peraturan desa ini, silahkan buat dulu kajian. Ini kurang dulu kajian kalau menyalahi gitu. Niku menjadi kewenangan kita. Kita beberapa kali melakukan semacam itu, melakukan diskresi itu beberapa kali. Tapi itu yang disebut tadi di kapasitas dasarnya itu adalah kapasitas regulasi. Berarti termasuk pengalokasian anggaran yang diserahkan kepada lembaga-lembaga lain. Karena setahu kami kalau yang kaitannya dengan anggaran itu kan kita tetap dipatok di pemerintah desa. Lembaga-lembaga cuma menerima kegiatan saja. Kalau di tempat kita yang pelaksanaan ini lembaga-lembaga itu. Jadi mereka akhirnya menyusun ikut proses dalam penyusunan anggaran, Jadi kebutuhannya apa jenengan. Jadi makanya pentingnya kapasitas regulasi ini tentang itu. Jadi kemampuan kita memahami aturan, ada celah di mana kemudian kita bisa melakukan pengabaian. Itu mendiskresi. Yang kita diskresi itu Permendagri 113 tentang pengelolaan keuangan. Kesulitan kami kalau di sini dekat dengan akademisi, kalau ini jauh negara. Jadi ketika melakukan kajian, tadi contohnya untuk katakanlah sebagai literasi untuk jenjang karir, kan kalau di sini ada APMD, kalau di negara mau bisa ke Purwokerto kan, bisa ke Semarang, bisa ini namun kebagian negara gitu, namun digajam Pak, buatan tepi lah. Biayanya Pak. Namun kalau kayak gini itu bisa dinegosiasi. Kita hanya bayar 10 juta rupiah melakukan analisis jabatan. Dan itu kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk kemudian menerbitkan peraturan desa. Disalah ke kali kabupaten, beri pencarian dan jenazah di dasar nyalah ya. Karena jenazah nyalah ke buat dulu kajiannya Pak. Ini berangkat dari sebuah kajian yang itu dasar undang-undang desa itu enggak. Jadi kita bisa melakukan. Jadi regulasinya tetap minimal di SMA. Jadi kita tidak kemudian menolak warga yang kemudian lulus SMA untuk ikut seleksi. Monggo saja tidak apa-apa. Tapi ketika nanti kok ternyata dia yang terpilih Pak, dari sebuah proses itu kok ternyata dia yang terpilih, jadi harus kemudian diwajibkan untuk kuliah lagi. Dan itu dibayar oleh pemerintah desa. Karena itu menjadi kewajibannya pemerintah desa. Jadi yang kita kuliahkan itu 8 orang hari ini. Jadi rata-rata untuk 3 tahun itu ya 20-an juta lagi.
selama 3 tahun biaya studinya sekitar 22 juta rupiah selama 3 tahun. Nah, ini kita bayar. Apakah melibatkan pihak ketiga? Jadi mesti lah. Jadi kolaborasi itu menjadi satu keniscayaan saya. Maka salah satu yang kemudian menjadi kapasitas dasar itu adalah kapasitas jaringan. Bagaimana kemudian kita punya teman yang banyak, punya relasi yang banyak, punya kolaborator yang banyak. Itu tidak bisa kita tidak mungkin menyelesaikan persoalan kita sendirian. Nah, tetapi kolaborasi itu, berjejaring itu butuh tata kelola kolaborasi. Sehingga kemudian peta perannya jelas. Jenengan sebagai nopo berperan di mana dan sebagainya, itu tata kelola kolaborasinya harus jelas, peta perannya harus jelas. Jadi itu. Nah, terkait dengan modal awal kita, BUMDes kita itu 37 juta, Pak. Modal awal kita 37 juta. Dan dibagi dalam 2 tahun anggaran. Di tahun 2012 10 juta, 12 juta. Tahun 2012 itu 12 juta, di tahun 2013 25 juta. Unit pertama yang diurusi sampah. Kenapa kok sampah? Niku sing ora kulaan. Nggih kan? Unit usaha pertama yang diurusi itu adalah sampah. Karena sampah itu enggak ora kulaan, ora butuh modal. Modalnya 37 juta itu digunakan untuk DP kendaraan tosa, rehab tempat pengelolaan sampah dan sebagainya. Kira-kira itu. Nah, 4 tahun pertama kita fokus ngurusi sampah. Kenapa harus fokus? Karena mengelola bisnis mereka betul gampang. Jadi 4 tahun pertama itu yang salah satu kendala utama kita itu sebenarnya kita itu tidak punya tidak bisa kemudian menerapkan standar input. Jadi misalnya dengan butuh tenaga BUMDes, direktur BUMDes ini kemudian menetapkan syarat minimal S1, sudah berpengalaman 3 tahun, itu kan belum sakit. Enten wong sing ngurusi mau, alhamdulillah mulai jenengan menetapkan. Sehingga kemudian di awal-awal siapapun yang pengen ngurusi diurusi, saene bentuk, dengan berbagai macam variasi, kualifikasi dan lain sebagainya. Sehingga butuh namanya kurva belajar. Jadi 4 tahun pertama itu fokus hanya untuk sinau. Agar kemudian orang-orang yang macam-macam tadi itu kemudian berada dalam satu sistem yang kemudian mereka bisa belajar banyak hal. Di awal-awal ini gue ngurusi sampah ini nggih wong pas sekolah, orang di pengalaman kayak gitu. Nah, agar kemudian mereka bisa halaman ini. Itu kemudian butuh waktu 4 tahun fokus ngurusi sampah saja. Tahun 2017 baru kemudian mendirikan unit usaha yang kedua. Ini unit usaha kedua ini Kampung Mataram. Ini investasinya 760 juta rupiah. Dan itu investasi langsung dari BUMDes. Ini tidak lagi melibatkan pihak ketiga, tidak lagi. Jadi 4 tahun niku nabung, kali 4 tahun menika sinau. Nah, niki tantangannya pun luar biasa, karena niki masuk dalam satu bisnis komersil ngeten nggih. Saingannya kata macam-macam gitu. Artinya untuk mengelola ini butuh orang-orang yang cukup profesional. 4 tahun pertama itu adalah untuk belajar. Nah, jenengan biasanya dari teman-teman itu buat BUMDes unit usahannya langsung 4. Gitu. Artinya jenengan itu melahirkan bayi papat langsung. Jenengan saking bayangke pripun carane ngopeni bayi papat. Piye repote gitu kan. Nah, kita niku 4 tahun nembe wani gawe adi kok. Nembe wani duwe adi, nang gawe adi niku saben dina. Wah. Nembe wani setelah 4 tahun cukup
kurva belajar itu tadi. Jadi salah satu kuncinya fokus. Di pengelolaan sampah ini, tahun ini kita menetapkan apa? Ini sekarang desa tanpa TPA. Jadi kita sedang melakukan investasi hampir 2 miliar untuk menyelesaikan persoalan sampah. Sedang membangun modernisasi alat dan sebagainya, sehingga kemudian di maksimal pertengahan April tahun ini lah, ini pengusaha operasional dan kapasitas olahnya itu sampai sekitar 15.000 rumah tangga. Jadi saat dison ini harapannya sudah selesai, tidak lagi buang ke TPA. Dan itu investasinya sekitar 2 miliar. Tahun ini kita investasi. Jadi dengan pengelolaan yang teniki mboten saged sinau dalam 1-2 hari. Sehingga saran kula nek enten sing pengin dimakan iki jenengan makan kemawon tembang. Jenengan mboten usah menggali napa-napa. Estu niku mboten gratis. Jenengan namun cukup nyangoni ki ambek supaya tetap napa iso. Beberapa malah kita pekerjakan. Jadi mereka makan kita bayar. Terlibat dalam proses itu diajari tenang, ngelola bisnis yang aplikatif nopo dan sebagainya. Kira-kira nonton itu nggih. Tapi nak makan tentang pemerintah desa nggih, jenengan yang karena kita berusahakan bayar ya. Jenengan paling boten nyangoni kagem ngekos kali kagem maem. Karena magangin itu mboten bayar. Kira-kira nggak, tapi nak terbumdes niku berkesempatan untuk kemudian malah bekerja di sana, ikut bekerja, ikut terlibat dalam semua proses-proses yang ada di bumdes. Bukan enten sing ditutupi, misalnya terkait duit gitu, bukan nanti tutupin dan sebagainya. Nonton Bapak Ibu sekalian, terus saya kurang bahas ini. Nonton Bapak Ibu bahas mulai, apa mau kepangan? Oh, terus saya mau lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kades Mukhtar untuk menyampaikan Kesinggung. Pak Lurah Ambil Baco yang saya hormati. Luar biasa ini Pak Lurah, saya lihat kali periode ya Pak Lurah bisa seperti ini. Yang saya tanyakan, modal Pak Lurah itu untuk jago lurah di Panggung pertama itu. Kemudian yang kedua, ini saya mengembangkan diri saya sendiri ketika daftar caleg sekdes Pak. Dan ketika diterima saya bingung, sekdes itu gaweane apa? Datang ke kantor cuma duduk mau ngapain ini? Nah, seperti itu gambarnya. Mungkin untuk perangkat desa yang lain juga sama, karena kita jadi perangkat desa tidak ada sekolahnya terlebih dahulu. Misalnya sekolah perangkat jurusan perangkat desa seperti itu. Jadi bingung mau ngapain, sehingga melalui proses bekerja setiap hari itu baru sambil belajar seperti itu. Itu pun di tahun yang keempat atau kelima ini saya merasa sangat belum bisa apa-apa seperti itu. Nah, sehingga saya setuju untuk peningkatan kapasitas tadi, cuman pasti ada hambatan. Setiap desa yang ada di sini Pak Kades pasti ada hambatan untuk meningkatkan kinerja perangkat desa. Kedisiplinan memang betul harus dimulai dari diri kita sendiri, kemudian untuk memberikan reward berupa tambahan kinerja atau potongan. Nah itu kalau di desa kami boleh dibocorkan nama buatan Pak Kades Mukhtar. Boleh. Perangkatnya pintar-pintar Pak Lurah, gajinya sudah diambil duluan. Siltapnya diambil duluan, 5 tahun diambil dulu. Jadi udah nggak bisa dipotong, udah potong apa ya? Nah itu contoh permasalahan mungkin kalau desa untuk meningkatkan kapasitas perangkat itu. Kalau harus disekolahkan ya mungkin kami mungkin butuh waktu, karena itu semuanya butuh anggaran. Ya, ini yang saya tanyakan singkat saja, mungkin gimana caranya kiat-kiatnya itu Pak Lurah untuk mengatasi konflik, mengatasi masalah-masalah seperti itu. Di desa itu pasti
memiliki permasalahan yang bervariasi, yang berbeda-beda dari desa satu desa lain. Kayak gitu, ada kepentingan politis di desa setempat dan sebagainya. Dan cara menanggulangi konflik-konflik itu kemudian untuk meningkatkan PAD Pak Lurah dari 0 rupiah itu kiatnya itu gimana nih? Kalau melihat seperti ini tadi kan sangat luar biasa sampai bingung mau mulai dari mana. Mulai dari mana seperti itu. Kiat-kiatnya seperti apa yang bisa dilakukan kami. Saya gambarkan untuk BUMDes di Desa Dawan, alhamdulillah sudah terbentuk dengan unit usaha. Satu unit usaha yang pertama adalah penggemukan sapi, alhamdulillah sapinya gemuk, harganya yang tidak gemuk ada, yang meninggal dunia juga ada. Namun demikian hambatan ini tetap optimis ini Pak Kades Putar, alhamdulillah tetap optimis luar biasa ini. Kalau saya sih siap membantu secara administratif begitu Pak Lurah. Kiat-kiatnya Pak Kades Pak Lurah untuk menanggulangi berbagai macam permasalahan yang bervariasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mohon Pak Lurah. Jadi modal saya di tahun 2012 itu 80 juta rupiah, 2018 30 juta rupiah, 2012 itu ada 4 calon termasuk saya dapat 43%. Selain modal materi, Modal apa mulai? Jadi waktu itu tuh saya sebenarnya tidak punya niat, motivasi. tidak punya niat untuk, saya itu masyarakat anti negara sebenarnya. Serius nih, kalau niku mboten nate urusan kalian negara. Waktu niku kita itu malah sedang melakukan pembangkangan sipil. Mboten nate bayar pajak, mboten nate ngurus KTP, mboten nate macam-macam, semua atribut negara kula lepas. Sampai hari ini kula niku mboten gadah SIM. Duwe KTP hanya 2 kali. Pada waktu nikah, setelah niku 5 tahun entek, dan niku mboten kula nate perpanjang. Setelah nikah ajeng maju kepala desa kula nembe patus KTP. Jadi nggih persiapan saya hanya 6 minggu. Waktu itu 6 minggu nunggu calon yang sekiranya bisa dititipi amanah, namun ternyata tidak ada gitu. Sehingga akhirnya kita maju lah. Sehingga waktu 6 minggu itu dan waktu ini yang kita lawan memang kekuatan uang. Sehingga kemudian sejak awal secara terbuka saya sampaikan pada waktu kampanye terbuka, saya akan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang menggunakan kekuatan uang untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa. Sehingga ketika ada satu ketua RT datang, Pak, saya punya 60 suara. Nah, terus gimana? Ya biasanya satu suara itu 50.000 rupiah. Saya sampaikan di Ngapura kan gitu. Ngapunten itu niku suaranya elek. Londe ning sarkem kae iki 150.000. Lu jenengan regane awake jenengan niku 50.000 aja lu asal tinggal londe. Lu niku jaga martabat jenengan dengan tidak menetapkan harga. Jenengan niku iso dituku. Lah kula jaga martabate jenengan. Jadi resikonya ditinggal suara satu. Jadi secara tegas kita sampaikan. Ada saat diundang yang satu jamaah, ada 400 jamaah. Pak mau nginfak berapa Pak di masjid ini? Saya sampaikan secara tegas, saya tidak akan nginfak di masjid ini. Karena saya tidak terbiasa nginfak di masjid ini. Jadi kalau nginfak tidak mengurangi ikhlas. Tapi kalau misalnya masjid ini butuh bantuan oleh rembukan setelah pemilihan kepala desa. Jadi sama mampu kalau dibantu. Tapi ampun diganti dengan kontestasi pemilihan kepala desa. Itu resikonya ditinggal satu jamaah. Jadi yang dididik itu bukan, yang dilawan itu malah bukan calon kepala desa yang lain, tetapi adalah
warga desa. Karena warga desa itu yang kemudian dia yang sebenarnya berkewajiban menjaga proses politik. Cita-citaku, harapanku kalau proses politiknya baik, siapapun yang terpilih itu relatif punya prasyarat yang cukup untuk membangun kapasitas politik. Tinggal pun desa sebelah, ya itu biaya politiknya sampai 1,2 miliar. Saya sampaikan kepada warga desanya, jangan pernah berharap pada perubahan. Poro-poro mikirkan jenengan kan, mikir piye carane balik utang 1,2 miliar 6 tahun baru cukup kalau. Tapi faktanya ngoten niku. Ya kemudian dalam menentukan arah kebijakan ini pun mboten mungkin sehat pun mboten mungkin sehat. Ngertos kebutuhan masyarakat itu adalah pendidikan misalnya. Tapi karena pendidikan susah, mulai ngurusi susah, semacam-macam susah, seperti ngecor jalan, iso dodolan semen. Yang terjadi kan apa nih? Karena ada ini kapasitas politik, dan itu sangat tergantung dari proses politik. Sehingga waktu itu orientasinya adalah menjaga proses politik. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan mendorong rekayasa sosial, bagaimana kemudian mengelola konflik dan lain sebagainya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya kita letakkan dalam konteks mendorong transformasi sosial, perubahan sosial. Jadi ketika kita berbicara tentang transformasi sosial, apresiasi kali resistensi itu, jadi penolakan itu berada pada titik yang sama. Jadi ada penolakan resistensi, musuh politik dan lain sebagainya, masyarakat nolak karena tempatnya mau jadikan rumah pengelolaan sampah dan lain sebagainya, maupun adanya apresiasi. Itu dua-duanya itu hanya penanda. Jadi yang apresiasi yang diberikan oleh KPK itu bobotnya sama persis dengan penolakan warga yang menolak karena dibangun jalan nabrak tanah misalnya. Itu bobotnya sama persis. Dua-duanya itu hanya penanda. Di penanda kalau resistensi itu bisa jadi gagasan perubahannya itu ada yang salah. Bisa jadi waktunya yang salah, bisa jadi momentumnya yang salah, bisa jadi strateginya yang salah, bisa jadi gagasannya sendiri itu juga salah. Sehingga saenake bentuk warga desa mboten asal ditolak. Seadanya warga desa tidak boleh ditolak. Karena kita itu terikat oleh satu sumpah. Wani taruhan. Pak Kades, ngapunten, Pak Perangkat Desa gitu. Sing tesih apal sumpah jabatannya gitu. Dan masih hafal dengan sumpah jabatannya. Gimana masih ada yang hafal? Harus tunggu. Tunggu lama lagi. Padahal ini ku ikrar jenengan ya. Pak Lurah mesti ngapal. Jadi karena itu ini mesti kudu apal karena nopo? Karena ini janji yang sumpah yang diucapkan atas nama Tuhan. Demi Allah saya bersumpah untuk menunaikan kewajiban saya sebagai seorang kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, menegakkan kehidupan demokrasi, menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 substansi ini. Kita, nah ketika sumpah diucap niku, kula niku mesti ngibaratke kula niku berada di bawah tiang gantungan, sumpah terucapkan gantungan penuh ngawi. Dan itu terus sandang sampai hari ini. Nah, sebaik-baiknya itu gampang. Sebaik-baiknya itu gampang. Guru kula ngajari yen ora iso gawe apik, aja gawe wirang. Niku pun sebaik-baiknya. Jadi menang mawon niku pun sebaik-baik. Sing penting ora gawe wirang. Lha guru kula ngoten niku, sebaik-baiknya niku yen nak ora iso gawe apik, aja gawe wirang ya. Niku sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya itu dihampir karena ukuran jujur menika berlaku universal. Ukuran jujur itu kan jenengan itu sama. Nah, melakukan sesuatu kok wedi orang lain mengetahui kira-kira pun betul jujur. Karena setiap kali kita melakukan tindakan salah saja kita bisa jadi salah gitu. Gimana?
Namun kita kemudian mendengarkan kata hati mawon, yang paling susah itu adalah seadil. Yang paling susah seadil untuk bisa berlaku adil seadanya bentuk warga desa diterima apa adanya, tidak boleh ditolak. Harus sedino ping 7 demo, setelah itu besok mereka minta kita menjadi saksi pernikahan anaknya, ini pun dilayani selama dia masih berada dalam koridor yang disumpahkan. Koridor yang disumpahkan itu namun peluang tidak melanggar demokrasi, bisa percaya karo Pancasila, kali undang-undang. Jadi seandainya bentuk masyarakat desa selama dia melakukannya tidak dengan cara-cara anti demokrasi, selama dia itu masih percaya karo Pancasila dan undang-undang dasar, orang oleh ditolak. Seandainya bentuk. Seandainya bentuk. Mau apa sistem nol bukan kritik habis-habisan. Soalnya tim pencelah habis-habisan, musuh politiknya sekalipun itu tidak boleh kemudian dieksklusi, didiskriminasi selama dia masih percaya dengan apa ya, karena koridornya itu hanya, jadi saya itu senantiasa mengibaratkan itu untuk bisa berlaku ngoten itu, saya itu mengibaratkan main kotak catur. Jadi gagasan perubahan kita itu kita ibaratkan sebagai tidak catur hitam. Musuh putih, dan kita tidak kemudian memilih sebagai tidak berlaku sebagai raja, tidak berlaku sebagai pion, tidak berlaku sebagai style, tapi keluar sebagai pemain catur. Sehingga kemudian ketika disekat, gitu, ya geser saja, rasa baperan maksudnya. Panjenengan apa tenang? Diprotes katanya pulau. Iya kan betul. Lah jenengan niku berlaku sebagai raja, niku disetar niku kudu pindah niku saking susah. Lora ati apa meneh kon rukir lho, mosok rukir karo sekdes kok. Iya. Rukir teng. Lah kan rukir. Lah jenengan memposisikan sebagai partai ya menika sekasitan ya pun dipangan, ngoten Mas. Tapi berpencarane pionnya didadake partai. Jadi kesekak dulu, artinya kemudian bisa jadi gagasan kita yang ada penolakan, mesti ada yang salah. Bisa jadi waktunya salah, bisa jadi strateginya salah, bisa jadi gagasannya sendiri yang salah. Sehingga tidak kemudian untuk kemudian bisa berlaku semacam itu, dengan tidak boleh memposisikan sebagai tidak catur, keluar dari papan catur sebagai pemain dipangan ya dipangan. Bahkan ketika kalah, ya saya ditonton main nek. Loh tapi kan jenengan mati lagi pun nanti sekasitan dari raja. Di sekasitan mati nih gue baru beri penjara. Nah kalau betul purun, makanya kalau keluar dari papan catur sebagai pemain. Berarti saya ada bentuk masyarakat protes, saya harap mau diprotes itu duduk aku kok. Yang diprotes adalah gagasan kita yang juga belum tentu benar. Mereka menolak, yang ditolak kan bukan diri kita kan, tapi gagasan kita kan. Gimana gagasan kita ya dari kantonan benar. Itu yang kemudian, nah papan catur ini yang kira-kira ini yang selama mereka berada dalam koridor yang kita sumpahkan. Selama kue-kue seporda Pancasila kalau undang-undang dasar 45 saenake bentuk apapun dirimu tak urusi. Nah, HTI orang selama jenengan mboten HTI ngoten mawon kula urusi. Arep Nasrani, arep napa-napa arep jenengan tak enek bentuk kula urusi. Mbok arep nolak saenake bentuk kula selama jenengan ora HTI. Nah, HTI niku dia memaksa kita bermain di luar papan catur. Kira-kira nah. Tinju. Nah, ya, mereka keluar di karena papan caturnya adalah tadi selama dia itu tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, selama mereka tidak selama partai Pancasila, selama Undang-Undang Dasar 45 harus kita terima apa adanya.
Sehingga kemudian karena kula ngibaratke semacam itu, tahun 2018 ketika kita maju mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa yang kedua, itu kita maknai sebagai satu tindakan yang paling bodoh yang pernah saya lakukan. Kula niku berakhir di Agustus tahun 2018. Sampai H-1 kula pun bertahan ora maju meneh. Tapi sampai H-1 ndak ada satu calon pun mboten enten. Tanya syaratnya ini mboten enten. Jadi nggih pripun? Padahalnya harus ada orang yang kemudian mengambil tanggung jawab kan. Pun mboten mungkin dicolong. Akhirnya kemudian saya mengikuti kontestasi, ada satu warga Pak Maju Pulau Kancani Pak. Akhirnya periode kedua itu mendapat 90%, terus biayanya 30 yes, ukur ke syarat saya ya gawe banner telu, gawe poster 5, ngoten lah pokoknya gitu. Gun ngukur ke niat ngoten nggih. Masuk undang warga jalur minta doa restu dan sebagainya. Kira-kira habis 30 juta rupiah. Niku nah, Agustus kula lepas, tali gantungan itu saya lepas. November saya pakai lagi. Ini kan sampai sekarang, itu kan tindakan terbodoh yang pernah saya lakukan kan. Jadi gue berkesempatan lepas dari tali gantungan, itu kemudian kita sampai hari ini. Tapi itu tesih untung Pak. Kita ini tesih untung, kepala desa ini tesih untung. Kita itu kan pejabat outsourcing gitu. Tahunan nanti berkesempatan lepas Pak cari ini kok nggawe gantungan sampai pensiun Pak. Itu tuh dia ketalenan tali gantungan sampai pensiun Pak. Jadi sampai pensiun itu kegantung terus nih. Kalian mau sih disumpah ya. Kalau masih minat. Lah katanya nggih mengheran. Anton nggih Pak nggih. Oh tas nggih monggo. Senior. Oh senior. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya sebenarnya maju Pilkades 2019. Saya termasuk yang menjadi santrinya Pak Wahyudi. Karena RPJMD saya pada saat pencalonan saya minta dikirimi. Tapi karena beliau saking pinternya berhasil, saya termasuk berarti muridnya yang belum berhasil. Iya. Ya, artinya apa? Karena dia bisa meminimalisasi biaya, saya belum. Saya salah paham berbiaya politik tinggi. Jadi harus. Ini terkait dengan program di desa, mungkin di Pangungharjo, apakah sampai saat ini ada infrastruktur yang memang belum tergarap? Misalnya jalan usaha tani atau irigasi atau yang lainnya. Dan kalaupun ada yang belum tergarap, biasanya Pak Lurah ini nanti untuk sumber pembiayaannya itu dari PAD atau memang dari sumber misalnya dari Pemprov lewat aspirasi dewan atau yang lain. Itu yang pertama terkait dengan untuk program infrastruktur di Pangungharjo. Yang kedua, apakah selama menjabat Pak Lurah ini sudah pernah dilaporkan ke Tipikor, baik itu lewat LSM atau yang lain, dan apakah ketika lewat misalnya sudah pernah misalnya proses selesainya itu seperti apa? Apakah damai SP3 atau seperti apa? Karena terus terang saja kebanyakan yang di Banjar nek sudah dipanggil oleh unit 3 mesti ya gelut ya. Ya tahu sendiri lah, pasti keluar biaya untuk pengamanan. Karena kita kan ingin sharing, bukan ternyata nek tadi biaya pilkada juga minim, bukan ternyata nek menghadapi dipanggil seperti itu dia punya tes juga, nanti kita bisa belajar sama
beliau. Karena kalau kita lihat dengan PAD yang miliaran seperti itu kan, saya rasa banyak LSM yang ngintip kan seperti itu. Mau kita aja yang apa namanya dapat banprop paling 1 titik aja sih ngintip pakai banget kan, media hampir 2 minggu sekali ya Pak Sigro nih datang katanya silaturahmi tapi baliknya jalur sangu, orang jalur kaos kan seperti itu. Jadi paling seperti itu aja dari saya. Moga-moga diterima menjadi murid walaupun nilainya jelek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Lurah. Jadi terkait dengan infrastruktur itu memang bukan menjadi salah satu prioritas. Sehingga di tahun 2017 kita sampaikan bahwa kita tidak lagi menerima usulan infrastruktur. Jadi kepada warga desa kita sampaikan gitu, bahwa kita tidak lagi menerima usulan infrastruktur. Jadi karena memang kadang-kadang warga desa itu gagal mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan dasar mereka sebenarnya. Sehingga dan seringkali usulan-usulan yang disampaikan dalam forum-forum RPJ desa itu adalah usulan sampah, apalagi yang terkait dengan infrastruktur. Jadi perencanaan yang mereka sampaikan itu kan datanya data sampah semua. Kan jalan depan itu berapa meter ya? Yo kira-kira 300 meter, yo tulis 300 meter. Lebarnya berapa? Ya 2,5, yo 2,5. Per meternya berapa? Ya rata-rata 1 juta yo. Kemudian masuk ke akhirnya desa ini data sampah lagi kan, akhirnya kita harus mengukur sendiri mana sendiri. Kita sampaikan tahun 2017 dan kita tidak menerima usulan. Sehingga kemudian infrastruktur terus mereka juga bingung dalam forum musyawarah desa. Terus kita harus ngurusin apa, ngusulin apa dan sebagainya. Nah itu kemudian kita bantu untuk menyampaikan kita sampaikan beberapa persoalan-persoalan yang lebih mendasar bagi mereka. Misalnya terkait dengan keterjelasan rentenir. Jadi ada beberapa kasus yang kemudian kita ceritakan, kita ungkap. Kira-kira semacam itu jadi persoalan jenengan atau enggak? Kalau jadi persoalan, karena itu bisa terjadi pada diri kita, terjadi pada saudara kita, terjadi pada lingkungan terdekat kita. Kalau itu jadi persoalan, kira-kira warga desa bisa ngapain, pemerintah desa harus ngapain? Di Pangguharjo itu tahun 2016 angka kehamilan tidak diinginkan 33 kasus setahun. Itu artinya setiap bulannya saya mendengar ada 3 orang perempuan warga desa Pangguharjo yang hamil di luar peringatannya yang resmi. Artinya setiap 10 hari sekali saya mendengar 1 orang perempuan warga desa Pangguharjo yang hamil di luar nikah. 70% itu adalah anak-anak. Anak-anak itu 19 tahun ke bawah itu masih anak. Nah, perempuan itu 19 tahun, lagi 19 tahun. Kira-kira itu jadi persoalan itu artinya lulus SMP, kelas SMA kelas 1, kira-kira jadi persoalan jenengan apa mboten ya Pak? Nah jadi persoalan karena itu bisa terjadi pada diri anak-anak kita, keluarga kita dan sebagainya. Kalau jadi persoalan jenengan kira-kira warga desa bisa ngapain, pemerintah desa harus ngapain? Juga malam itu ada beberapa kasus-kasus yang sudah kita ungkap terkait dengan keterlantaran lansia, keterjahatan rentenir, terkait dengan angka kehamilan tidak diinginkan. Itu malam itu musyawarah di desa akhirnya ya udah sing pengen membahas tentang isu perlindungan anak perempuan belum di sana. Akhirnya malam itu jadi FGD kayak gitu. Tidak lagi muncul ke infrastruktur itu kemudian kita cukupkan berdasarkan prioritas kita. Selain itu kita dorong urusan infrastruktur selesaikan bersama dengan dana aspirasi, bersama dengan BKK, bersama dengan. Jadi kita ada beberapa yang kemudian akhirnya masyarakat atas inisiatif sendiri membangun komunikasi dengan Dewan, minta dana aspirasi untuk pembangunan infrastruktur. Ya fokus prioritas anggaran desa kita itu lebih kepada di luar urusan-urusan infrastruktur. Sampai hari ini kita juga masih ada persoalan terkait dengan tanah jalan, masih dan bagi kita sih dari sebutan yang persoalan sebenarnya. Kita lebih senang jalan itu tidak terlalu halus. Kalau terlalu halus nanti jadi tempat balapan anak-anak SMP. Jadi pun kesannya waktu berujal-berujal betul nopo kesannya mau anak-anak SMP ini betul saya balapan kan.
nopo-nopo. Karena buatan khawatir, kita nganggap tidak terlalu penting. Total belanja infrastruktur di setiap tahunnya rata-rata hanya sekitar 13% dari total APBD. Belanja pendidikan itu lebih dari 30%, belanja kesehatan juga sekitar 20-an sekian persen. Infrastruktur hanya 12%. Jadi warga desa pun dipaksa untuk itu. Nah di luar itu mereka kemudian berkomunikasi dengan dewan, berkomunikasi dengan yang lain, cari dana keistimewaan, dana aspirasi dan lain sebagainya. Terkait dengan alhamdulillah sih kita belum pernah dilaporkan, belum pernah dilaporkan baik oleh warga, oleh LSM maupun oleh media. Karena biasanya ya semuanya di awal kita sampaikan bukan jangan delok apa memang delok mau. Jangan mau ngecek laporan monggo dicek mau. Jadi dari awal memang dia terbuka, tidak ada yang kemudian ditutup. Beberapa wartawan budrek namanya kayak gitu. Biasanya ngomong drag gini, jadi langsung kayak gitu. Saya ngopi baik, ngomong. Nah, mulai sudah tulis baik. Jadi karena memang tidak ada yang ditutupi. Jadi kejaksaan yang datang belum pernah sih. Awal-awal dulu. Tapi biasanya itu malah saya gunakan untuk ya sekarang kepala seksi tahun 2014 kan masih agak bentrok dengan perangkat itu. Kepala seksi pemerintahan kegiatan ini jaksa muda datang nih. Mau tinggal tidak gitu yang saya laporkan malah perangkat bisa. Gimana? Ya alhamdulillah dan tidak pernah melakukan suap. Kita beberapa kali pengurusan terkait dengan tanah dan sebagainya. Ada beberapa kali diperlambat sama aparatur pemerintah daerah. Jadi, ada oknum ngurus perubahan peruntukan tanah desa itu kan agak lama. Dan mesti di desa-desa yang lain mesti minta uang dan sebagainya. Kalau di tempat kita tidak ada yang berani, karena mesti saya telepon dan saya menolak. Pernah pengurusan IMB dan lain sebagainya dari pihak kabupaten itu pernah telepon Pak, tolong diloloskan Pak dan lain sebagainya. Nanti ada kontribusi dari kita sampaikan secara tegas bahwa tentang Harjo duit ora pae. Jadi kalau niku wong sing rapatnya butuh duit saya sampaikan. Terakhir sebelum kita ditetapkan, kenapa kita ditetapkan sebagai desa anti korupsi oleh KPK? Tahun 2013 kita mendirikan namanya BPJS, Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial itu. Salah satunya adalah dalam rangka untuk membangun mekanisme legal mengelola gratifikasi. Jadi awal-awal kan ada namanya government permit ya, jeneng tower, teng Pangwarjo itu setiap tower kepala desa untuk 5 juta, camat berapa. Terus awal-awal kalau tolak, tapi setelah kalau pikir-pikir kok sayang nih periode teman-teman ditolak gitu kan. Yang kemudian kita dorong diakatkan secara benar. Ini CSR for donasi. Yang kemudian kita terima, ya, diterima di bendara desa, dikeluarkan bukti penerimaan yang sah. Dan dalam APBD kita dicatat sebagai bantuan dari pihak ketiga. Dan sehingga di APBD kita di tahun 2014, 2015 itu tentang APBD kita mestinya bantuan dari PT Nopo, bantuan dari PT. Itu adalah uang gratifikasi. Dan itu kita umumkan pada warga desa. Nah, duit-duit itulah yang kemudian kita gunakan untuk membayar SPP, bocah-bocah, kita gunakan. Dan itu kita kabarkan kepada warga desa. Ini untuk duit 10 juta dari PT Isuzu. Nah, lama-lama mereka yang malu kan. Kalau diumumkan secara terbuka gitu kan malu. Itu yang tidak lanjut. Jadi kayak gitu. Bulan November kemarin kita disuap itu notaris terkenal. Mereka datang bawa uang. Ini ada titipan. Saya sampaikan Pak, tinggal punten estu nggih, kula niku satu-satunya kepala desa
yang menjadi penyuluh anti korupsi ini KPK. Gede.